Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afternoon, everyone, everybody. Good afternoon, sir. Oke. Hari ini, mohon maaf saya agak terlambat karena ditahan oleh mahasiswa yang seminar proposal dan baru selesai. Dan saya belum pulang ini. Nanti agak pulang kasih ya. Untuk hari ini kita akan bicarakan tentang saraf ya, tentang saraf, fungsi saraf. Oke, siap? Siap. Siap, Pak. Ya, jadi untuk saraf strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah bagian soma, kemudian tengah ini inti. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan sel-sel saraf pada umumnya, cuma ini telah mengalami spesialisasi ya, yaitu adanya dendrit tempat masuknya ini impul, kemudian akson ya, tempat keluarnya impuls ya. Nah, di sini ada organel yang berperan menghasilkan ya kebutuhan dan sekresi dari neuron. Contohnya adalah neurotransmitter. Nah, saraf itu merupakan bagian dari sistem koordinasi yang mana karakter dari saraf itu karena tadi adanya akson panjang, maka dia antaranya transmisinya ya, transmisi atau antaranya itu cepat, terbatas. Kemudian sebagai bagian untuk ini transmisi saraf itu adalah otak dan serabut saraf. Kemudian sistem endokrin itu nanti habis ini kita bicarakan di depan atau di depannya lagi ya. Karakternya itu pengaruhnya itu lambat tetapi menyeluruh ya. Artinya melalui, jadi untuk endokrin itu transmisinya menggunakan darah ya, menggunakan darah, tidak punya saluran, makanya namanya kelenjar buntu ya. Ini jadi the physical basis of neuronal biofunction, major communication system coordinate part of animal body, neuronal system rapid and short burst, endocrine system slow and persistent ya. Jadi yang ini cepat dan cepat menghilang, kalau ini lambat tapi agak lama. Endokrin semuanya punya sel target ya, punya sel target, tapi yang satu menggunakan medianya itu impuls, yang satunya menggunakan medianya itu hormon. Nah, saraf itu secara anatomis ya, secara anatomis susun atas sel-sel saraf neuron yang dapat dibedakan menjadi sistem saraf pusat CNS atau Central Nervous System, yaitu terdiri atas otak dan susun tulang belakang CNS atau sistem saraf pusat. Kemudian ada sistem saraf tepi atau PNS Peripheral Nervous System, yaitu ada yang namanya saraf kepala ya, saraf yang keluar dari batang otak, harus saraf kranial dan saraf tulang belakang ya, yang disebut dengan saraf spinal, dan juga ada saraf otonom itu yang keluar dari kepala maupun dari spinal ya. Jadi ada saraf kepala kranial, saraf tulang belakang spinal, saraf otonom. Saraf otonom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Yang jelas keduanya ini saling bekerja sama, bukan saling berlawanan, tapi saling bekerja sama di dalam meregulasi. Ya. Koordinasi itu merupakan bagian dari sistem regulasi, ya, sistem regulasi aturan.
Ini otak, ya. Jadi dia susun atas lengkungan dan benjolan-benjolan itu namanya virus dan sulcus, ya, virus dan sulcus, yang mana pada bagian ini terdapat sel-sel saraf. Jadi kalau dipotong ini akan sel saraf. Ini otak besar, ini otak kecil, di sini ada batang otak, ya, batang otak. Otak besar, itu batang otak. Kemudian ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini bagian-bagiannya nanti dibaca sendiri. Nah, pada otak di bagian bawah ini, ya, ini ada namanya batang otak, ya, batang otak. Kemudian pada batang otak itu keluar saraf kranial tadi, ya, saraf kranial. Jadi ada 12 pasang. Yang pertama namanya saraf olfaktorius. Ini yang berfungsi untuk membau. Ya. Jadi ini bersifat sensoris, membau. Kemudian saraf nomor 2, olfaktorius optikus. Mana optikus? Ini saraf optikus membawa sinyal penglihatan, ya, dari mata. Optikus. Kemudian oculomotorius, ini untuk oculomotorius menggerakkan mata. Kemudian saraf nomor 4, trochlearis, juga mengendalikan gerakan mata. Kemudian nomor 5, trigeminal, yang memiliki 3 cabang sensoris yang menuju ke wajah, trigeminalis. Kemudian nomor 6, abdusen, itu ke gerakan mata juga. Kemudian nomor 7, facial, ke wajah, membawa serabut sensoris dan motoris wajah. 7. Kemudian 8, vestibulo cochlearis, ke sistem pendengaran keseimbangan, ya, di telinga. Kemudian 9, glosofaringeal, itu ke pangkal lidah, ya, dekat faring. Nah, kemudian yang spesifik, yang sangat spesifik, nggak ada di sini, nomor 10, ya, nomor 10 mana? Nomor 10. Itu nanti yang akan kita bahas, karena dia memiliki peran khusus, namanya nervus vagus. Ingat, ditulis. Nomor 10 namanya nervus vagus. Kemudian nomor 11, saraf accessoris spinalis, ya, membantu berbicara. Oke, jadi ini yang menginovasi wajah, baik bersifat sensoris maupun motoris atau keduanya. Kemudian yang otak ini fungsinya untuk menginterpretasi rangsangan, impuls yang masuk dari indera. Oke, ya. Nah, yang paling spesifik yaitu namanya nervus vagus, nomor 10. Ini, jadi dari sini batang otak tadi yang kuning ini namanya nervus vagus, ya. Nanti dia menuju ke mulai dari faring, ya, kemudian pangkal mulut, kemudian ke esofagus, jantung, paru-paru, kemudian pembuluh darah, kemudian ke duodenum sampai ke organ kelamin, ya. Dasar juga berperan seperti saraf otonom yang bekerja secara parasimpatik. Nervus vagus. Oke. Jadi kalau kita mempelajari saraf, ini sebaiknya dengan cara terintegrasi begini supaya tidak tersegmented, ya, tidak tercerai-berai. Konsepnya itu supaya menjadi satu. Nah, kemudian saraf spinal yang lainnya yang keluar dari medula spinalis itu ada 31 pasang, ya, yaitu C itu hanya cervical, ada 6, 7, 8, ya, ada 8 cervical, kemudian ada T itu thorax, ada 12, lumbal ada 5, sakral ada 5, oksipial ada 1. Coba, cuma saja semuanya ada 31 pasang, ya. Cervical ada 8
8, thoracalis ada 12, lumbal ada 5, sacral ada 5, sekian. Oke. Nah, ini yang menginvasi ke seluruh bagian-bagian tubuh. Ya. Yang ke otot, yang organ visceral itu adalah yang otonom. Ya, ini yang skeletal. Ya. Oke, bisa dipahami? Ini secara perifer ada 12 pasang tadi, 1 sampai 12. Yang istimewa nomor 10, yaitu nervus vagus. Kemudian spinal ada 13 pasang, 8, 12, 5, 1. Kemudian secara otonom, simpatis, dan parasimpatis. Nah, secara simpatis, ini yang sebelah kiri, ya, ini warna biru ini simpatis, yang sebelah kanan parasimpatis. Ya. Ini jangan dilihat gambar ini, tapi sarafnya. Ya. Jadi nomor 10, nervus vagus bersifat parasimpatik, dia menuju ke, ini sebetulnya sampai ke ini, pangkal lidah, faring, kemudian trachea, bronkus, paru-paru sama tadi. Kemudian ada yang sakral nomor 2, 3, 4. Ini juga menuju ke fisika urinaria, gallbladder, kemudian genital. Ya. Nomor 9 ini, nomor 10 ini juga sampai ke organ genital. Ya. Pankreas dan seterusnya. Kemudian yang bersifat parasimpatis, nomor 9, nomor 7, dan nomor 3. Nomor 3, nomor 7, dan nomor 9, yang tadi menuju ke bagian wajah ya, kemudian lacrimalis. Kemudian yang simpatis, ini dari cervicalis ya, cervicalis, kemudian menuju ke wajah, gendar parotis, kemudian ke gendar saliva, ini simpatis dari cervical, kemudian dari thoracalis. Bedanya apa? Yang ini itu ganglionnya di organ, periganglionnya itu panjang. Kalau yang ini periganglioniknya pendek, di dekat vertebrae. Namanya preganglionik fiber spaditis, rambut preganglionik. Jadi T sampai L2 ini semuanya bersifat simpatis. Oke. Nah, kedua saraf ini bekerja sama. Jadi misalnya simpatis di jantung itu merangsang, meningkat kontraksi, maka untuk mengembalikan pada kondisi semula, kondisi homeostasis ya, itu yang bermain adalah parasimpatis. Jadi bukannya berlawanan tapi berkoordinasi. Jadi misalnya orang suka marah, itu maka nanti yang perlu dilatih itu adalah saraf nomor 10-nya ini. Ya. Emosinan itu harus dilatih saraf 10-nya supaya tidak menjadi emosinan. Ini beberapa segmentasi istilahnya ya. Jadi ada saraf-saraf yang keluar dari tulang belakang yang menginervasi bagian-bagian dari tubuh kita. Nah, sel saraf ya, itu menyusun atas namanya menyusun sistem yang disebut dengan nervous system, sistem biologi ya. Biologi namanya nervous system. Dalam nervous system itu ada sistem-sistem lagi. Nah, pada hewan nervous system ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu sel saraf neuron dan sel penyokongnya ya. Jadi ada bukti bahwa sel saraf itu sejak lahir sampai meninggal itu jumlahnya sama ya. Tapi dia mengalami perpanjangan, mengalami pertumbuhan. Jadi diameternya bisa naik bertambah, tapi jumlahnya sama. Kemudian yang bertambah banyak itu adalah sel penyokongnya ya, sel penyokongnya. Oke.
Nah, kemudian kalau neuron itu sendiri kita kaji secara lebih mendetail, neuron sel saraf itu memiliki membran sel, kemudian juga memiliki sitoplasma, memiliki organel-organel, memiliki inti, dan yang mengalami spesialisasi dia memiliki neurofilamen, artinya membedakan dia dengan sel lainnya. Ya, ada neurofilamen yang akan membentuk akson. Ya. Sebagai sebetulnya modifikasi dari sitoskeleton. Ya. Kemudian somata, ya, somata itu bagian badannya. Kemudian ada akson yang bagian badannya yang tempat menjalarkan impuls dari soma ke ujung akson. Kemudian ada ujung akson ini, ya ujung akson itu yang nanti akan ketemu dengan saraf lainnya atau ketemu dengan kelenjar atau ketemu dengan otot, namanya akson terminal. Nah, kemudian sel penyokongnya ada namanya sel schwann, ya, badannya sel schwann. Ini nanti sel schwann menghasilkan selubung namanya myelin sheath, ya, selubung myelin sheath. Kemudian yang spesifik lagi bahwa myelin sheath ini tidak seperti kabel itu dari ujung sampai ujung akhirnya itu menyatu, tapi ada singgetan atau ada celah namanya nodus ranvier. Ini adalah bagian-bagian dari neuron atau sel saraf. Maka akson terminal, ada dendrit juga ya yang perlu ini, dendrit, kemudian ada myelin sheath, sel schwann, dan nodus ranvier. Jadi sudah. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran dari neuron. Bentuknya biasanya asimetrik ya, tidak teratur. 3 bagian utamanya yaitu soma. Ini soma. Contains the nucleus metabolic maintenance. Ya, jadi untuk metabolic maintenance, pemeliharaan metabolik yang ini nukleus. Ini nukleus soma. Kemudian dendrites provide receptive area, ya, yang memberikan tempat pemasuknya impuls, provide receptive area, transmit electrical impulses to cell body yang akan menjalarkan impuls ke sel soma, ya, sel soma. Sel body bukan artinya ya sel dari sel saraf, ya, sel soma. Soma itu badan. Kemudian akson, conduct impulses away from cell body, conduct impulses away from cell body. Jadi yang menjalarkan conduct impuls dari soma ke luar, ya, itu namanya akson. Nah, bentuknya, morfologinya, strukturnya itu bisa berbeda-beda tergantung letaknya. Misalnya di mata, kemudian di otak tadi, di susun tulang belakang, di bagian-bagian lain itu berbeda-beda. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian fungsi dari neuron yaitu untuk menghantar impuls, nah berdasarkan arah konduksinya, maka neuron dapat dibedakan menjadi neuron sensoris, ya, yang membawa impuls ke CNS, ke sistem. Jadi misalnya dari ujung jari ke otak, atau dari mata ke pipi, dari pipi ke otak, itu namanya sensoris. Tapi sebaliknya misalnya dari otak atau dari susun tulang belakang ke otot-otot atau ke kulit juga bisa, atau ke organ dalam, itu namanya motoris. Nah, sambungannya yang hubungan antara neuris dan sensoris namanya interneuron. Nah, kemudian salah satu yang istimewa di sistem neuron itu, jadi misalnya antara ujung kaki dengan otak itu serabutnya satu serabut, bukan terdiri atas banyak serabut seperti sel itu. Ya. Tapi sel-selnya memang kecil sekali, mikron, cuma panjang.
garis panjang yang mengumpul, gitu ya. Nah, tapi nanti pada bagian-bagian tertentu, misalnya dari kaki ke sumsum tulang belakang, ya, medula spinalis itu ada sambungan, namanya sinaps, ya, sambungan sinaps. Kemudian di otak itu banyak sekali sambungan, itu namanya sinaps, ya, sinapsis, menghubung antara neuron satu dan yang lain. Nah, kemudian ada satuan unit fungsional terkecil dari saraf yang disebut dengan lengkung refleks. Itu ada komponennya rangsang, kemudian reseptor, sensoris, kemudian sistem saraf pusat, interneuron tadi, kemudian motoris, kemudian efektor, ya, kemudian respon. Jadi SR itu stimulus respon. Itu. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi klasifikasi neuron, relationship between the CNS and PNS. Jadi ada hubungan antara PNS dengan CNS. Peripheral, ya, ada reseptor tadi saya katakan, reseptor, kemudian sensoris menuju ke yang biru ini adalah medula spinalis, ya. Ini yang namanya substansia grisea. Substansia grisea, jadi kumpulan jari serabut saraf, ya. Saraf, kemudian dia nanti dihubungkan ke motoris, ini motoris, ke otot skelet misalnya, atau yang lain, kulit juga bisa, kelenjar. Kemudian di sini ada motoris, apa namanya, interneuron, ya, otonom. Ini yang otonom, ya, autonomic motor neuron. Jadi yang ini hanya dari otonom. Otonom itu semaunya sendiri, tidak mau disuruh. Ada ganglion, autonomic ganglion, ada preganglionik, simpatis, dan ada postganglionik, parasimpatik. Nah, jadi ini yang sensoris, untuk impuls from receptor to CNS, motor or efferent neuron untuk impuls out of CNS to effector. Kemudian association or interneuron located entirely within the CNS. Paham ya ini, ya? Ini adalah medula spinalis. Lengkung refleks, ada stimulus, reseptor, dan sebagainya tadi sudah, ya. Jadi sebenarnya neuron berfungsi untuk struktural fungsional unit of nervous system, respond to physical and chemical stimuli. Jadi untuk merupakan salah satu ciri makhluk hidup itu adalah menanggapi rangsangan, atau namanya iritabilitas, betul. Respond to physical and chemical stimuli, untuk menghasilkan dan mengantarkan impuls. Jadi yang diantarkan impuls, yang diterima oleh yang diterima oleh reseptor itu stimulus. Jadi ada beda, ya, rangsang yang menjalar setelah ini namanya stimulus. Namanya impuls. Reseptor itu berperan mengubah rangsang menjadi stimulus. Oke. Release chemical regulator, ya, menghasilkan namanya chemical regulator. Di sini adalah neurotransmitter, ya, neurotransmitter. Tidak bisa ini membelah diri dengan mitosis. Jadi jumlahnya sama dari lahir sampai mati. Kemudian yang berikutnya, ya, cannot divide by mitosis. Jadi lupa, ya, cannot divide by mitosis. Oke, next, lupa. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sel saraf. Ada sel glia, itu sel penyokongnya, supporting and nutritional. Jadi yang memberi makan dan yang mendukung fungsi dari neuron adalah sel glia.
Glia cell always mitosis. Ya. Macam-macamnya, ada oligodendrosit, yaitu di CNS, ada Schwann cell di PNS to form myelin sheath. Nah, ini pada sel saraf tepi yang akan menghasilkan sulfomyelin. Kemudian mikroglia dan astroglia. Ya, ini yang menyusut otak. Nah, jadi ini gambaran umum skematik tapi ini ya. Jadi di sini ada inti, di sini ada DNA-nya, sama jumlahnya dengan autosom ya, DNA. Kemudian ada organel-organel, sini retikulum endoplasma di sini. Kemudian ada akson hilok, namanya pangkal akson hilok. Kemudian ada dendrit, tempat masuknya, dendrit. Kemudian akson, kemudian ujung akson atau akson terminal. Nah ini sel lainnya ya. Oke, dan ada namanya telodendria. Nah ini yang telanjang tanpa selubung, yang pakai selubung kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada selubung myelin yang dihasilkan oleh sel Schwann. Nah, jadi beda. Selnya penghasilnya namanya sel Schwann. Ini biasanya pada serabut saraf yang diameternya besar. Kemudian selubung yang melilitnya itu namanya selubung myelin. Nah, celah ini namanya nodus Ranvier. Nodus Ranvier. Dan arah, nah maaf ini tadi baru teringat. Ya. Jadi arah direction of ini informasinya itu satu arah ya. Jadi tidak bolak-balik. Jadi misalnya dari dendrit ke soma, akson, ujung akson ya. Ingat, jadi satu arah, one way traffic, not two direction. Ini saraf dengan hubung myelinnya ya. Ini yang gambar yang ideal, tapi ini skematis. Jadi yang kuning ini adalah sel sarafnya, neuron, dan dendrit. Yang merah ini arah dari impuls. Ya. Kemudian ini inti sel, ya. Inti sel ini soma. Soma itu keseluruhan ini inti sel, kemudian akson hilok tadi pangkal akson. Nah kemudian akson, kemudian ujung akson terminal. Nah di sini yang biru ini adalah sel Schwann ya, sel Schwann. Kemudian yang melingkar ini adalah sulfomyelin. Neuron transmit electrical signal without loss of signal strength. Ini karakternya. Jadi neuron itu menjalarkan impul ya atau elektrik signal tanpa kehilangan kekuatan. Ya. Jadi sama dari ujung sampai akhir. Neuron possess various type of ion channel. Kemudian pada neuron ada saluran ion, ya, ada saluran Na. Jadi pada membrannya ini ada saluran ion natrium, sodium, kemudian ada saluran ion kalium. Ya. Na itu sodium. Jadi again neuron membran called spectral division. Oke? Nah, tadi refleksnya dari stimulus, reseptor, kemudian sensori, kemudian ke ini kelihatan kuning-kuning ini ya, ini namanya central nervous system, interneuron, kemudian motor neuron. Nih, afferent, sinaptik, efferent neuron, interneuron, neuronal circuit, presynaptic, postsynaptic. Kemudian sinyal konduksinya ya bergantung pada pergerakan ion sepanjang membran plasma ya.
pasif irrigate. Kemudian yang aktif production depend on the operation and activity of the molecule such as voltage in the channel. Jadi di sini nanti ada penjalanan info yang north to rem ya, jadi urut itu. Ada yang penjalanan infonya itu mencolok salvo ya, salvo. Nah, terkait dengan impuls tadi, maka membran saraf itu, ya membran sel saraf itu memiliki karakter spesifik. Yang pertama yaitu tadi ada saluran-saluran, kemudian konsentrasi pada luar membran dengan di dalam membran itu berbeda. Itu yang disebut dengan resting potensial. Nah, adanya impuls nanti akan menyebabkan aliran ion Na ke dalam inner, kemudian ada aliran ion K ke keluar out. Ya. Nah, kemudian diperlukan adanya NaK ATP pump yang akan memompa 3 ion Na out for 2 P in. Ya. 3 Na out for 2 P in. Nah, dan itu walaupun sudah ada pompa ion NaK ini, tetap konsentrasi ion Na di luar dan di dalam itu berbeda. Itu yang disebut dengan membran resting potensial. Yaitu sekitar min 30. Jadi di luar positif, di dalam negatif. Min 70 rata-rata ya. The normal membrane potential of a cell at rest is min 30 and min minus 100 millivolt. Cell membrane is selectively permeable to some ion. Ya. Jadi sifatnya selectively permeable to some ion. Jadi boleh dilewati beberapa ion, tapi beberapa yang tidak bisa dilewati oleh ion. Yang menyebabkan unequal distribution of inorganic ion between cell interior dan cell exterior. An ion that cannot cross the membrane have no effect on the membrane potential. Jadi ion yang tidak bisa menembus membran tidak memiliki efek pada membran potensial. Oke. Aksi potensial ya. Jadi stimulus akan menyebabkan depolarisasi ya, ke respon stimulus daripada indera yang menerima stimulus itu indera. Ya. Kemudian indera akan mengubah rangsang tadi itu menjadi impuls. Ya. Impuls terjadi karena ini perpindahan ion Na dari luar, voltage gate Na open karena saluran ion Na itu membuka, maka Na mengalir, ya, gradient inward, ya, electrical, chemical, electrochemical, gradient inward, positive feedback loop, ya. Kemudian voltage gate K plus channel open, electrochemical gradient O2. Jadi K-nya keluar, setelah itu feedback loop. Jadi yang namanya aksi potensial itu Na masuk, K keluar. Yang menyebabkan perubahan membran potensial di dalam sel saraf. Ya, sel saraf. Oke, bisa dipahami ini. Jadi Na masuk melalui salurannya, kemudian menutup, K keluar, kemudian menutup, setelah itu ada pompa ion NaK. Terjadi resting potensial lagi. Setelah AP komplit, NaK ATPase pump, extrude Na positif and recover K negatif. All or none. When threshold reach, maksimum potensial change occur. Ya, jadi hukum all or none itu hanya ketika ambang batas ini tercapai, jadi rangsangan itu tidak akan digubris, tidak akan direspon kalau tidak mencapai threshold all or none, maksimum potensial change occur. Coding for intensity increase frequency of IP
AP indicates greater stimulus strength. Nah, jadi adanya intensitas itu karena AP-nya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini mekanisme terbentuknya impuls. Jadi yang pertama depolarisasi, ya, yaitu terjadi bring an area excitable membrane to threshold. Ya, jadi adanya rangsangan ya excitable atau impulsnya tadi itu menyebabkan perubahan voltase dari min 70 milivol ini milivol, kemudian dia naik menjadi positif, namanya itu depolarisasi. Kemudian turun, namanya repolarisasi, kemudian normal. Kita baca ya, activation of sodium channel and rapid deposition, the voltage regulated sodium channel open. Jadi tahap kedua setelah rangsangan tadi, FG ya, voltage gate atau saluran pintu, saluran ion sodium membuka, channel open, sodium channel activation. Artinya apa? Sodium ini masuk, sodium ion driven by electrical attraction and the chemical gradient root into the cell. Masuk ke dalam sel, maka matanya menjadi naik, positif. The transmission potential goes from minus 60 millivolt tersebut level sampai 30. Itu namanya depolarisasi. Step 3, inactivation of sodium channel and activation of potassium channel. Jadi saluran ion sodium inaktivasi, menutup, kemudian diikuti dengan pengaktifan saluran ion K, potasium. Kemudian setelah menutup, voltasenya akan turun. Ya. The voltage distribution now open and potassium ion diffuse out of the cell. Jadi setelah ini menutup, kemudian keluar terjadi revolution begin. Ya, begin. Jadi mulai turun. Return to normal permeability. Selanjutnya, the voltage regulated sodium channel regain their normal properties in 0.4 until 1 millisecond. Kemudian now capable of generating another action potential if larger than normal stimulus is provided. Jadi lebih besar dari rangsangan normal yang sebutkan threshold tadi. Kemudian the voltage regulated potassium channel begin closing at minus 70 because they not all close at the same time. Jadi karena saluran ion potasium ini tidak menutup pada saat yang sama at the same time, potassium loss continue. Jadi potasium tetap hilang, loss continue, dan temporary progression to approximately min 90. Secara temporer itu nanti akan terjadi hiperpolarisasi sampai kurang lebih min 90 milivol. At the end of relative period, all voltage regulated channel have closed and the membrane is back to resting state. Ya, jadi sebetulnya di sini ada Na yang terjebak di dalam sel itu nanti dipompa dan menggunakan NaK pump. Diganti 3N diganti dengan 2K. Ini sifat ya dari konstruksi impuls, yaitu konduksinya, kemampuan neuron untuk mentransmit charge through sitoplasma, high internal resistance. Ya. Kemudian aksi potensial tidak diberikan sampai ke ujung dari akson, ya, karena nanti ada proses pemindahan AP ini ke ujung postmembran. Each AP is stimulus to produce another AP in the next. Jadi setiap AP akan merangsang
Oke, jadi tadi yang namanya threshold ya, ambang batas. Kalau ada rangsangan yang mengenai ini, artinya cukup mengubah ambang batas, maka mulai naik, naik sampai min 30 mV. Nah, input menyebabkan muatan atau potensial membrannya itu ya, menjadi positif 30, kemudian turun, dan namanya hiperpolarisasi, kembali ke resting potensial. Nah, grafiknya ini yang aksesnya itu time, koordinatnya ini milivolt, membran potensial. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Iya, Bapak. Gimana? Bapak, saya mau tanya. Ya. Nama saya Syafila. Ya. Jadi kan potensial aksi pada syaraf ini hampir mirip seperti pada jantung, nggih, Pak? Nggih. Nah, mirip, tapi sebetulnya hampir sama semua ya, ya betul. Nah, itu untuk potensial aksi di syaraf sendiri apa sama dengan di jantung, Pak? Ya, hampir sama. Sama. Hampir sama. Batas threshold-nya itu sama ya, Pak? Urusan atas depolarisasi, kemudian repolarisasi, kemudian resting potensial. Oh iya, Pak. Terus kemudian pertanyaan yang kedua ini agak jauh buat teman-teman ya, Pak. Jadi saya dulu pernah baca kalau di tubuh sebelah kiri itu diatur oleh otak sebelah kanan, sedangkan kebalikannya tubuh sebelah kanan itu diatur oleh otak sebelah kiri. Nah, tadi ketika dijelaskan di awal sekali tadi ada syaraf-syaraf yang mengatur di tubuh kita, itu sebenarnya apa sih Pak kok yang menyebabkan bisa terbalik kanan sama kirinya? Atau konsep itu salah Pak, yang terbalik kanan sama kiri? Jadi konsep itu benar, jadi di otak itu nanti ada namanya persilangan ya, persilangan saraf, jadi nanti dari mata kemudian otak kanan, nanti rambutnya itu berpindah ke bagian kiri. Demikian juga yang mata kiri, kemudian otak, kemudian berpindah sebelah kanan. Jadi kalau ada misalnya pada bagian otak itu terjadi CVE ya, cortex cervical vascular accident, jadi terjadi kocak pembuluh darah di situ, maka nanti misalnya yang terkena itu hemisferium kanan, maka nanti bagian tubuh sebelah kiri yang mengalami kerubuhan. Ya, jadi di daerah otak itu ada persilangan perpindahan dari mata kanan ke bagian kiri, mata kiri bagian kanan termasuk ke otaknya. Oke? Ya, terima kasih Pak. Ya. Silakan ada yang lain? Saya mau bertanya Pak. Ya. Saya Sofiani. Ya, jadi Pak tadi tentang struktur sel saraf ataupun neuron. Tadi kan di perpanjangan aksonnya itu terdapat sel squamous dan selubung myelin. Pertanyaan saya ini, sel squamous itu bukan merupakan bagian dari sel saraf kan Pak? Jadi sel squamous ini merupakan bagian sel yang terpisah dari sel saraf begitu Pak? Soalnya ini kan sel saraf, terus di strukturnya terdapat sel lagi. Berarti sel saraf dan sel squamous itu berbeda kan Pak? Ya, betul. Jadi sel saraf dengan sel squamous itu berbeda. Kalau untuk masalah transmisi atau konduksi impuls, itu yang bertugas berperan itu adalah sel saraf neuron. Oke? Tetapi si sel glia, sel Schwann itu tidak bisa menjalankan impuls. Ya. Tapi dia memberi makan yang ngopeni, yang memelihara, yang membesarkan. Ya. Maka maintenance ya, atau nursing. Jadi memberi makan si sel saraf itu adalah sel Schwann. Nah,
yang spesifik ya, faktanya itu sel saraf yang diameter besar, jadi ibaratnya kabelnya itu kabel besar, itu justru yang punya sel Schwann. Ya. Nah, sel Schwann ini menghasilkan selaput ya, sekresinya atau produknya itu adalah mielin. Nah, apa pentingnya mielin bagi selaput saraf yang gede tadi? Yaitu pertama untuk penguat, ya, penguat. Pertama untuk menguatkan, terus penguat. Kedua juga ini untuk menjalarkan impuls. Jadi pada yang selaput diameternya besar, ya, misalnya di otak, kemudian di yang penting-penting itu, justru yang punya selaput, yang punya mielin tadi, itu penjalaran impulsnya cepat karena mencolot atau salto kata kuil. Ya, jadi dengan selaput yang berdiameter besar itu penjalaran impulsnya lebih cepat. Begitu? Tadi kan misalnya terpotong ya, misalnya terpotong itu nanti yang menyambungkan itu sel glia tadi atau sel Schwann tadi. Ya, kan dia membentuk satu serabut bundel. Jadi dari satu serabut itu nanti mengumpul menjadi fiber, jadi fiber serabut. Oke? Iya Pak, yang tadi sedikit lagi, tadi kan mielin itu, maaf, tadi bagian akson yang tidak diselubungi mielin atau nodus Ranvier itu kan kalau di buku SMA fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls, karena mielin itu bagian yang tidak dilewati oleh impuls ya Pak, sehingga dia impulsnya loncat. Cuman saya masih sedikit agak ini, karena impulsnya loncat itu maksudnya seperti apa, Pak? Iya, kalau besok ya mungkin kalau terangkan. Jadi begini, jadi pada kabel kecil itu impuls itu kan merambat. Nah, kalau kabelnya kecil itu merambat begitu aja, pelan. Ya ibaratnya kalau naik motor itu Anda tidak ngetril. Nah, tapi kalau yang pakai mielin, transduksi impul itu tidak merambat begitu, tapi mencolot karena mielin tadi itu bersifat sebagai insulator, sebagai bagian atau material yang tidak menjalarkan impul. Jadi dia nanti lewat nodus Ranvier tadi, kemudian listriknya itu mencolot pindah ke nodus Ranvier berikutnya. Jadi itu justru lebih cepat karena ada loncatan-loncatan. Oke? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Saya Pak. Ya. Silakan Theo. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada misal seperti kasus ya yang biasa ya, sering terjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam penahanan emosi ya. Ya, jika dikaitkan dengan sistem saraf dan hormon, apakah yang secara umum ya perempuan tidak bisa, jika bisa tapi seringkali emosi dan emosi itu yang sering muncul jika perempuan beremosi itu air mata keluar, tapi pada laki-laki lumayan tidak terjadi. Bagaimana jika dikaitkan dengan sistem saraf, Pak? Ya, betul sekali. Pertanyaan yang kritis nih ya. Jadi begini, sebetulnya hakikatnya antara cowok dengan cewek itu berbeda. Itu berbedanya di kromosomnya. Ya, ada kromosom XX pada cewek, ada kromosom XY. Nah, kromosom ini yang sebetulnya itu nanti akan menentukan
karakter. Ingat, karakter ya. Karakter itu menurut saya tidak bisa dirubah karena ditentukan oleh DNA-nya tadi, karena adanya seks kromosom tadi. Oke, jadi maksudnya begini. Jadi ketika sudah terjadi terfertilisasi, ya, kemudian sikutnya itu, kromosomnya itu yang terjadi adalah XX, maka semuanya nanti akan menjadi cewek. Maaf, sebagai contoh, misalnya jenis kelaminnya cewek. Oke? Nah, yang muncul kan jenis kelamin. Di dalamnya organ-organ reproduksi, kemudian hormon-hormonnya itu juga cewek. Nah, setelah lahir, si cewek ini akan terbawa oleh karakter tadi. Yang secara, jadi ada dua, yang fisik yang muncul, maaf, kalau misalnya ada payudara. Kita ada, cowok juga punya payudara, tapi tidak berkembang. Ya. Yang cowok punya payudara, tapi berkembang. Nah, itu yang saya katakan sebagai penentunya itu adalah DNA-nya. Nah, dari penelitian, estrogen, pada laki-laki itu ada estrogen juga, tapi sedikit. Tapi yang dominan pada wanita itu nanti setelah menarche, itu nanti yang bermain itu hormon yang mempengaruhi perilaku ya, mempengaruhi perilaku. Nah, hormon estrogen itu salah satunya tadi ya, menentukan feminitas ya. Dari yang muncul mungkin suara, tapi wanita itu perasaannya halus, kemudian cara berpikirnya juga halus, tapi dia nggak bisa kuat seperti laki-laki, tinju ya kalah ke depan. Nah, jadi faktor pertama penentunya itu DNA-nya itu, kemudian DNA nanti mengejawantah menjadi hormon yang kemudian mengejawantah menjadi regulator, ya, yang nanti akan muncul menjadi phenotype, ya, phenotype itu bisa secara fisik, misalnya ya, yang membedakan cowok dengan cewek itu kan jelas, misalnya pinjol segala macam itu berbeda, tapi juga tadi seperti dikatakan oleh Theo, perasaan, air mata, ini ketekunan segala macam itu berbeda antara cowok dengan cowok. Nah, dengan cewek itu karena adanya perbedaan genanya ya, gena yang terekspresikan, genanya itu. Ya, jadi sarafnya nanti ya, jadi misalnya saraf otonom tadi dari simpatik parasimpatik itu juga berbeda karena dipengaruhi oleh keadaan ekspresi DNA-nya. Oh iya. Gitu ya. Oke. Oke, bisa dipahami, Mas? Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi sensitivitas karena estrogen atau kecerdasan wanita karena estrogen itu sudah bisa dibuktikan, diteliti. Ya. Jadi salah satu pengaruh estrogen itu. Oh iya. Ya, belum nanti progesteronnya dan lain-lain. Ya. Jadi itu yang membedakan antara cowok dan cewek. Yang nanti akan mempengaruhi kinerja ya dari saraf maupun dari hormon, kemudian tampilnya itu sebagai fenotip. Nah ini tadi yang kita bicarakan secara umum ya. Kemudian saraf sendiri itu nanti ada begini, ada saraf yang halus, yang diameternya itu kecil, yang diameternya besar, nanti ada tipe A, tipe B. Jadi ada tipe-tipe saraf yang nanti akan mengalami perilaku orangnya. Ya. Kalau kita kasih lebih lagi. Begitu kurang lebih. Ada yang lain? Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ini nanti saya mohon selesai lebih cepat ya, karena jam sekian saya masih di kampus sendirian ini. Takut saya.
Pulang, Pak. Ya, mau pulang ini. Ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Besok kita lanjutkan dengan transmisi info di sinaps ya, sama di neuromuscular junction-nya. Antara dua apa misalnya. Pak boleh tanya? Boleh, silakan. Yang cangkok sumsum tulang belakang tuh gimana itu, Pak? Maksudnya kan sel saraf itu kan tidak bisa membelah ya, Pak ya. Kalau yang cangkok sumsum tulang belakang itu seperti apa, Pak? Maksudnya disambung atau cuma diletakkan, dipindahkan, atau seperti apa, Pak? Ini mohon maaf, ada salah memahami literasi sains. Nah, literasi sains. Jadi yang namanya sumsum tulang belakang itu ada atau yang dimaksud sumsum. Sumsum itu adalah tempat pembentukan sel darah merah. Jadi kalau Anda ya nanti beli gule ya. Gule atau gule itu tulang dulu. Iya, Pak. Ya itu kalau dipotong yang bentuknya tulang itu di situ ada sumsum tulang yang bentuknya seperti spong itu. Oke? Oh, yang bulat itu ya, Pak ya? Bukan. Kan tulang belakang. Tengahnya kan bolong. Yang pinggir-pinggirnya kan tulang itu. Ya. Paham? Bisa dipahami? Jadi ya kalau misalnya Anda beli agak panjang apa itu kambing, kemudian Anda sedot itu yang kamu sedot itu yang medulla spinalis, yang makanya di sini ada produk pengertian. Jadi yang namanya sumsum tulang itu seperti maaf misalnya yang Yudhoyono itu yang transplantasi tulang itu yang diambil sumsum tulang itu diganti dengan sumsum tulang baru yang memiliki totipoten, sifatnya totipoten sehingga nanti berkembang biak menjadi sel yang baru, yang normal. Nah, itu yang disebut dengan sumsum tulang. Tapi kalau yang kuningnya, yang kuning di tengahnya itu yang disebut dengan medulla spinalis. Tapi ya juga disebut sumsum tulang. Ya. Nah, yang itu nggak bisa dicangkok. Ya. Jadi misalnya, maaf, ada yang kecelakaan gitu, di situ terjadi injury ya, trauma, luka gitu, kemudian ada beberapa sel yang patah, ya inervasi atau transmisi dari misalnya dari kaki nanti mungkin lumpuh atau bagaimana. Apalagi ditransplantasi susah. Dan itu nggak ada pentingnya. Itu penting utamanya sebagai pendalar transduksi impul, konduksi impul, bukan rangsangan. Tapi kalau sumsum tulang tadi itu tempatnya sel-sel puncak stem cell yang nanti akan menghasilkan khususnya sel-sel darah. Tapi yang menggantinya itu banyak, makanya banyak yang tidak berhasil. Oke? Puas, Mas Farhani? Siap. Ada pertanyaan lain? Ini Pak, PowerPoint-nya belum di-share yang minggu lalu dan minggu ini. Nanti mohon WA ya, Pak. Iya, baik, Pak. Materinya belum dikirim, nanti saya kirim dari rumah. Saya mau segera pulang ini. Takut. Oh iya. Iya, baik, Pak. Nggak biasa sampai malam di kampus. Oke? Ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau sudah ada, kita akhiri sekian dulu ya. Iya, Pak. Oke, jumpa di lain kesempatan next week. Kuliahnya berapa kali lagi ya? 3 kali atau 2 ya, Pak? Atau 3 sebentar. nanti bisa jatuh. Dan dulu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. See you. Terima kasih Pak. Bapaknya gercep banget keluarnya.